Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid semua. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar Baik, biasa. Pak. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Allahu Uh, Akbar. ya, alhamdulillah. Ya, pada mata pelajaran geografi kali ini kita akan membahas faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Sebelum memulai kelas, saya mau absen dulu nih yang ada di sini. Bagas Hardianto hadir. Bagas hadir, Bagas. Hadir, Pak. Ya, Rikat Andika. Hadir Pak. Yanwar Dwi Ananto. Hadir. Muhammad Fahmi. Ya, Muhammad Fahmi hadir, seperti suara tidak terdengar tadi ya. Apa di unmute? Ya, Dimas Satrio. Oh iya, hadir Dimas Satrio, sedang ngangguk-ngangguk. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa mulai ya. Berdoa dulu. Ya, ketua kelas silakan dipimpin. Ada kan ketua kelasnya? Ada Pak saya. Ya, silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjut ya, slide berikutnya. Ya, ini ada dinamika penduduk. Ya, apa sih dinamika penduduk? Ya, dinamika penduduk singkatnya adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Ada faktor alami, yaitu kematian dan kelahiran, dan faktor non-alami, yaitu migrasi. Dinamika penduduk menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan pemerintah. Gitu. Kita lanjut. Terus ada faktor dinamika penduduk. Ini untuk penjabaran yang di sebelah kanan ada perhitungannya. Kalian bisa lihat, mungkin kita tidak mempelajari ini untuk hari ini. Kita mempelajari proyeksi kependudukan. Nah, terus dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dibagi oleh 4 faktor yang dapat dipersempit jadi 2 faktor. Faktor alami, yaitu kematian dan kelahiran, dan migrasi, berupa migrasi datang dan migrasi pergi. Ya, lanjut. Saya kira ada faktor dinamika penduduk. Ini ada kelahiran yang biasa disebut fertilitas atau natalitas, kematian atau mortalitas, migrasi atau perpindahan. Kelahiran atau fertilitas dan natalitas. Pengukuran tingkat kelahiran ini sulit dilakukan karena begitu ada bayi yang lahir dalam keadaan mati, itu tidak dicatat peristiwa kelahirannya atau kematiannya. Jadi sangat sulit untuk dicatat ya. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran itu tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Jadi tingkat kelahiran ini menyangkut ke semua. Ya, lanjut. Nah, ini merupakan penjabaran dari kelahiran. Penunjang kelahiran ada kawin usia muda, pandangan banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penentu status sosial, anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Nah, ini semua itu ada di Indonesia, masih kental di Indonesia, terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah perkampungan ini sangat banyak. Nah, terus ada faktor penghambatnya, itu ada pelaksanaan program keluarga berencana KB, itu sudah diterapkan di Indonesia. Terus ada penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Terus semakin banyaknya wanita karir. Penggolongan angka kelahiran kasar ya, ini angka kelahiran kasar ya. Angka kelahiran rendah yaitu angkanya kurang dari 30 per 1000 penduduk. Maaf keganti. Terus angka kelahiran sedang antara 30 per 1000 penduduk. Nah, angka kelahiran tinggi lebih dari 40 per 1000 penduduk. Nah, selanjutnya ada kematian, mortalitas. Di tingkat kematian ada 2, kematian kasar dan kematian khusus. Kematian kasar ini banyak orang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Tingkat kematian khusus yaitu oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Jadi kalau khusus itu lebih mengerucut. Nah, tes kematian penjabarannya. Penunjang kematian atau pendukungnya, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah,
terjadi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Terus yang terakhir ada peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Nah, penghambat kematian itu ada meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, terus memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Dan ini semuanya ini biasanya di negara-negara Eropa nih, makanya umur-umurnya pada tinggi-tinggi ya, pada lama-lama umurnya ya, karena mereka itu sadar akan pentingnya kesehatan dan fasilitas kesehatannya juga memadai gitu loh. Nah, terus penggolongan angka kematian kasarnya itu kalau 10/1000 itu rendah, 10-20 sedang, 20 lebih itu sudah tinggi. Nah, migrasi. Singkatnya migrasi itu merupakan perpindahan suatu kelompok atau individu ya ke wilayah tertentu. Itu bisa diakibatkan dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan gitu loh. Jadi ada keadaan yang kurang menguntungkan di tempat itu, jadi pindah. Misalkan Fami di tempatnya di desanya dia tidak mendapatkan pekerjaan, terus dia pindah ke kota untuk mencari pekerjaan karena di desa tidak menguntungkan gitu loh. Kita lanjut. Nah, migrasi ini perlu diingat merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Apa sih mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk merupakan perpindahan seseorang dari suatu daerah ke daerah lainnya. Penduduk ini ada dua, yang bersifat non permanen dan permanen. Kalau non permanen itu contohnya Dimas bolak-balik Jakarta Tangerang, itu non permanen. Atau contoh yang permanennya Bagas, dia ingin pindah ke Bali dan menetap di sana. Nah, itu permanen. Tuh. Nah, terus jenis-jenis migrasi. Ini migrasi internasional ya. Nah, ini migrasi masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang itu disebut imigran. Emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukannya disebut emigran. Remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Tuh. Ya, selanjutnya ada jenis migrasi. Nah, ini nasional. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi itu yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Yang seperti tadi saya bilang Fami, dia pindah dari desa ke kota. Nah, terus transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke penduduk yang jarang. Ya, misalkan Januar dari Jawa ke Kalimantan, kan jarang penduduk tuh. Nah, terus yang ketiga ada transmigrasi khusus. Transmigrasi khusus yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang penduduk terkena bencana atau sebagai macamnya. Tuh, jadi kalau ada yang terkena bencana dia pindah gitu. Misalnya rumahnya hancur kena tanah longsor. Nah, itu pindah. Terus spontan atau swakarsa. Nah, swakarsa ini merupakan transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang yang atas kemauannya sendiri dengan biaya sendiri. Gitu. Jadi dia emang punya duit dan emang punya kemauan jadi untuk melakukan transmigrasi, untuk pindah. Terus transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama. Nah, terus ada transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Terus yang terakhir ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Jadi ini kebalikan dari urbanisasi. Tuh, jadi kayak misalkan Rikat pengen menikmati kehidupan desa yang tenang, dia dari hidup pikuk kehidupan kota dia akhirnya pindah ke desa. Tuh. Ya, Januar bisa di ini mau nanya apa? Ya, Pak, biasanya kan transmigrasi umum itu kemana? Dan apakah ada yang tertarik walaupun dibiayakan? Wah, ini menarik ya pertanyaannya ya, sangat bagus. Januar. Transmigrasi umum ya, itu biasanya ya untuk saat ini ke pulau-pulau yang kosong seperti Kalimantan. Itu kalau kalian tahu tuh Kalimantan masih banyak hutan-hutan gitu. Itu ke sana. Dan itu ada yang tertarik apa enggak? Ada yang tertarik. Cuma beberapa ada juga yang kembali ke daerah asalnya. Misalnya dari Jawa nih, mereka dibiayakan untuk hidup selama itu hidup mereka ditanggung. Misalkan 6 bulan terus dikasih rumah, pertanian, terus setiap bulannya masih dikasih masukan uang. Nah,
Cuma ada beberapa yang tidak kuat, yang tidak bisa menetap di daerah tersebut gitu loh. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke daerah asalnya gitu. Ada tapi yang berminat tuh ada. Mungkin yang luar dan keluarga berminat untuk pindah ke Kalimantan. Biasanya itu ke Kalimantan karena Kalimantan besar dan masih sangat kosong ya penduduknya ya. Apalagi Pulau Jawa ini. Makanya pemerintah lagi mengejar-ngejarkan nih program ini untuk dari Pulau Jawa karena udah padat banget pindahkan ke Kalimantan. Seperti itu ya Nuar. Baik, terima kasih Pak. Pak, saya mau Iya. nanya Pak. Iya. Kenapa? Di sini saya masih keliru Pak di antara nomor 4 dan 5. Ini transmigrasi spontan sama transmigrasi lokal. Ini saya masih belum bisa bedain Pak. Ya, kalau spontan ini perbedaannya adalah kalau ini pindahnya dalam provinsi atau pulau yang sama. Kalau lokal ya, kalau lokal dia masih dalam provinsi yang sama gitu. Misalkan Fami pindah dari provinsi DKI Jakarta, dia misalkan sekarang di Jakarta Selatan, pindah ke Jakarta Timur, berarti masih dalam satu provinsi gitu loh. Kalau spontan nih swakarsa bisa dibilang dia sudah pindah ke pulau lainnya gitu. Kayak Bagas misalkan ingin merasakan Pulau Bali, saya pengen tinggal di Bali, pengen lihat pantai, pengen lihat sunset, sunrise, seperti itu. Akhirnya dia pindah, ngajak orang tuanya, mama ayo pindah ke Bali, Bagas mau lihat sunset dan sunrise. Akhirnya pindah dengan kemauan dan biaya sendiri. Ayo Bagas kita pindah, gitu kata orang tua Bagas. Bagas pun pindah ke Bali. Seperti itu Dimas. Baik Pak, terima kasih. Sangat jelas. Ya, sama-sama Dimas. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada proyeksi kependudukan. Nah, proyeksi kependudukan adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin. Nah, ini maaf saya ada tipu kelmain ya, karena saya buat ini malam-malam banyak tugas juga, tugas menilai gitu ya, maaf ya. Apalagi lagi UTS nih, banyak banget yang saya harus nilai gitu. Nah, terus di masa yang akan datang, berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan imigrasi, proyeksi penduduk bukanlah ramalan. Ini bukan ramalan ya, kayak Ki Joko Bodo atau semacamnya. Ini bukan ramalan. Jumlah penduduk ini untuk masa mendatang itu bukan ramalan, pokoknya. Ini perhitungan ilmiah. Dihitung ya, bukan ramalan. Kayak, wah besok jumlah penduduk Indonesia di Pulau Jawa meledak. Menurut siapa? Ki Joko Bodo. Itu ramalan tuh dia. Pakai bantuan ilmu khusus dia, pokoknya ilmu gaib dan semacamnya, seperti itu. Nah, dari proyeksi penduduk ini kira-kira ada yang mau bertanya nggak sebelum kita lanjut ke perhitungannya? Saya Pak. Ya, coba Rikat nanya. Pak, kan biasanya kita kalau mau nyari data penduduk tuh, kita bisa dapetinnya di mana sih Pak? Nah, nyari data penduduk itu biasanya dapat di BPS, Rikat. Badan Pusat Statistik. Nah, itu lengkap Rikat di BPS itu. Jadi ada per kabupaten, terus per provinsi, itu lengkap itu datanya dari pekerjaan, jenis kelamin, semuanya ada tuh di situ di BPS. Itu Rikat. Ekonomi. BPS ya Pak ya? Iya, BPS Rikat. Oh, makasih ya Pak. Iya, sama-sama Rikat. Ya, selanjutnya ada cara menghitung proyeksi penduduk. Coba saya minta Bagas untuk membaca. Baiknya, oke. Jadi di sini ada presentasi Pak cara menghitung proyeksi penduduk. Jadi rumus geometri itu PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dikali N. Ya. PN itu jumlah penduduk pada tahun N. P0 jumlah penduduk pada tahun dasar perhitungan. Iya. Ayo Bagas, yang kita Bagas. Sebentar Pak, saya nervous Pak. N itu lama tahun. Tahun proyeksi tahun oleh perhitungan. Dan R itu tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam bentuk persen. Oke. Kalau menggunakan rumus aritmatika ya, PN itu sama dengan P0 dikali 1
ditambah RN, di mana Ya. PN jumlah penduduk pada tahun N, PN 0 sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar perhitungan, dibagi lama tahun proyeksi dikurang tahun awal perhitungan, dan R itu merupakan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam Oke. persen. Ya, bagus Bagas. Terima kasih Bagas. Yoi, Pak. Nah, ini ada contoh soal nih. Ada yang berminat untuk membacanya? Ya deh. Aduh, nggak ada. Udah. Kalau gitu saya yang baca. Nah, ini pakai rumus geometri ya. Saya. Oh, mau, Fami mau. Iya, silakan. Fami, baca. Ayo. Jadi itu ada rumus geometri. Wilayah Surabaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.000 jiwa pada tahun 2013 dan pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapakah jumlah penduduk wilayah Surabaya setelah 5 tahun kemudian? Nah, jawabannya itu caranya PN sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah R tutup kurung dikali N. Lalu sama dengan dimasukin tuh angka-angkanya 60.000 dikali 1 tambah 0,02 Iya. tutup kurung dikali 5. Nah, itu hasilnya itu ada 66.240 jiwa, Pak. Nah, bagus. Nah, ini contoh soalnya. Habis contoh soal, kalian akan diberi tugas. Ada dua tugas doang kok. Ada 2 soal. Nah, ini dikumpulkan minggu depan ya ke ketua kelas. Minggu depan saya koreksi ya. Bentuknya apaan Pak tugasnya? Ntar kumpulinnya. Dalam Word aja ya. Nggak usah pakai cover. Ya, cukup Word isinya nama kalian. Gitu. Kalau ditulis Dan tangan kelas. boleh nggak, Pak? Ditulis tangan. Kamu mau nulis tangan? Nggak apa-apa Nggak kalau mau. mau. Ntar di foto nulis gitu, tangan. ntar dikirim ke Bapak. Udah samain aja lah Word biar gampang ya. Samain aja ya Word ya. Jangan tulis tangan ya. Oh, Dekat yaudah, nanti Pak. kopi. Iya, karena sudah cukup jelas materi yang saya berikan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan ke ketua kelas dengan format nama dan kelasnya ya masing-masing. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, nurut sama orang tua kalian. Ya, pokoknya tugas jangan lupa dikerjakan. Gitu. Semangat belajar ya, walaupun lagi pandemi seperti ini. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada murid-murid semua. Iya, Sampai Pak. bertemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Betul, betul, betul. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.